Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa la quwwata lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan, umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat kita cintai ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita sanjung berikan kepada baginda besar kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam kegelapan menuju ke alam yang penuh kegelapan. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Penghormatan saya kepada Tengku Ilmu Kampung Kunyit dan penghormatan saya kepada Bapak Ketua Kampung Kunyit beserta dewan juri yang telah menilai kami dengan bijaksana. Mau jual ke bebas ya? Dan juga penghormatan saya kepada kakak-kakak dan abang-abang para KKN yang berasal dari Universitas UIN Awali yang saya hormati. Dalam rangka menyambut bulan kelahiran Rasulullah SAW ini, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita bersama-sama ulas kembali kisah perjalanan hidup beliau dalam keadaan sehat walafiat ini. Kita alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam keadaan semuanya sehat walafiat. Seluruh perjuangan dan ajarannya merupakan sebuah teladan bagi seluruh umat manusia yang ada di dalam muka bumi ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab yang sebagaimana firman tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang beragama Allah dan hari akhir, dan juga orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah ini menegaskan yang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok teladan dengan akhlaknya yang luar biasa. Kehadiran beliau selalu membawa pesan cinta, perdamaian dan keadilan kepada seluruh sisi dunia ini. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah paling baik bagi umatnya. Hadis ini mengetuk hati kita semua yang bahwa betapa pentingnya menjaga akhlak baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kepada kita semua yang bahwa menuntut ilmu dan pengetahuan itu sangat wajib bagi setiap muslim. Beliau bersabda, menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dengan sabda ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk senantiasa menggali ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuknya dan hidayah-hidayahnya agar kita dapat mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, dalam rangka memperingati Maulid besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, marilah kita bersama-sama untuk berkomitmen
untuk mengamalkan ajaran-ajaran yang telah beliau berikan kepada kita semua ini. Mari kita semua menjaga akhlak yang baik, mencari ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, serta menyebarkan pesan cinta, perdamaian dan keadilan kepada seluruh dunia ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga patut kita contoh dalam bidang perniagaan. Beliau dalam bidang perniagaan tidak menipu-nipu pedagang. Beliau sangatlah jujur dalam bidang perniagaan. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Walaupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak malu membantu pekerjaan istrinya di rumah. Terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah bijaksana dalam menyebarkan dakwah-dakwah yang beliau sebarkan di daerah Makkah sampai ke Madinah. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan keturunan kaum Quraisy, dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan bagi seluruh umat manusia yang ada di dalam muka bumi ini. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis yang sebagaimana hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qaribatun ala kulli muslimatin wa muslimatin. Yang sebagaimana yang artinya, tuntutlah ilmu, carilah ilmu yang bermanfaat di dalam dunia ini, semasa kamu masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberikan petunjuk-petunjuk dan hidayahnya kepada kita agar kita dapat mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan sosok pemimpin yang adil, suami yang penyayang hingga penuh kasih sayang. Beliau tidak malu dalam menyebarkan dakwah-dakwahnya di daerah kejahilian. Yang pada masa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau sedang sholat di dalam masjid apapun itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilempari kotoran unta oleh kaum Yahudi, tapi beliau hanya sabar, beliau tidak melalaikan ibadahnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengedepankan tata krama dan keluhurannya dalam menyebarkan dakwahnya, sehingga Islam tersebar ke seluruh dunia, dan di mana-mana Islam tersebar. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pidato saya ini, yang pertama, meriahkanlah bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan memeriahkan bulan kelahirannya di hari pembalasan nanti, di hari akhir, maka kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Kesimpulan yang kedua yang kita dapat ambil dari pidato saya ini, yang bahwa kita semua sebagai umat muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan, dan bahwa kita wajib menuntut ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat, dan mencontohkan contoh-contoh teladan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Kesimpulan yang ketiga yang dapat kita ambil dari pada malam yang berbahagia ini ialah contohkanlah
perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita perilaku yang terpuji, jujur dan bijaksana dalam menyampaikan dakwahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa di Palestina yang sekarang ini saudara-saudara kita belum juga merasakan perdamaian, yang mereka belum merasakan bagaimana yang disebut dengan hari raya itu, bagaimana yang disebut dengan terjang, tapi mereka tidak bisa merasakan hari raya. Sebab apa? Sebab mereka diserang oleh Israel terus-terusan sehingga anak-anak kecil yang di bawah usia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan pada malam yang sangat berbahagia ini. Kalau ada kebenaran, ambil saja, saya ikhlas. Tapi kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kesalahan itu sebagian daripada diri saya. Wajar kalau kesalahan di mana-mana. Sebab apa? Sebab saya sebagai seorang manusia pasti ada kesalahan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya turun dari tempat, saya ingin membawakan sebuah pantun. Yang pantun tersebut, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umuran panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.